Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhiqna bisalihin. Amma ba'du, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada program Pesantren Nabawi dalam bahasan kitab Bidayatul Hidayah dalam kajian ilmu suluk atau tasawuf. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas zikir-zikir setelah sholat dan juga beberapa doa yang diajarkan dan diwasiatkan dari Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masuk bahasan kita pada adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Adab-adab apa-apa yang antara terbitnya matahari hingga waktu zawal atau waktu zuhur. Jadi setelah terbit matahari dan kira-kira terangkat matahari itu seukuran satu tombak dari mulai dia terbit, atau kira-kira 15 sampai 16 menit setelah matahari terbit. Maka sholatlah, kata Imam Ghazali, sholatlah 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ini sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah isyraq. Atas dasar pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat isyraq adalah sholat yang mustaqillah, sholat yang tersendiri, beda dengan sholat duha. Atau kita niatkan sholat duha, ya, atas dasar pendapat ulama yang mu'tamad yang mengatakan bahwasanya sholat isyraq adalah dia sholat duha, artinya sholat yang sama, bukan sholat yang berbeda. Kemudian faida adhan nahar, ketika siang telah bergulir, artinya mulai pagi beranjak ke arah siang, begitu, atau dikatakan masuk waktu duha, waktu matahari ya sudah lebih dari 1 tombak dan lebih, begitu, maka sholatlah sholat duha. Dan ini waktu yang paling afdol di dalam melaksanakan sholat duha, yaitu telah berlalu madha minhu gharibun min rub'ihi. Jadi waktu yang paling afdol mengerjakan sholat duha adalah kira-kira jam 7, jam 8 sampai jam 9. Itu waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat duha. Dan sholat duha ini sholat yang begitu banyak fadilahnya, keutamaannya, begitu. Rasulullah SAW beliau mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pagi hari ya, atas setiap orang dari kalian, atas setiap sendi-sendi dari kalian adalah sedekah yang mesti dikeluarkan. Sendi dalam diri kita ini ada 360 sendi sejumlah bilangan hari dalam 1 tahun. 360 sendi ini perlu disedekahkan. Rasul mengatakan kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah. Tahmid shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah. Tahlil juga shadaqah. Kullu takbiratin shadaqah. Takbir juga shadaqah. Amrun bil ma'ruf shadaqah. Amar ma'ruf shadaqah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Ya, wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi yang semua itu, artinya untuk sedekah kepada untuk 360 sendi yang ada di dalam diri kita adalah rakaatani yarka'uhuma fin minad duha. 2 rakaat yang dilaksanakan di dalam duha. Jadi itu salah satu kemuliaan sholat duha, keutamaannya. Dalam riwayat yang lain Rasul SAW beliau mengatakan, dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau mengatakan man hafadha
ala syuf'atid duha, siapa orang yang menjaga 2 rakaat sholat duha, ghufirat lahu dzunubahu, akan diampuni baginya dosa-dosanya, walau kanat mislu zabadil bahar, walaupun banyaknya sejumlah buih-buih di lautan. Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Dan ini sholat duha adalah sholat yang disebut dengan sholat awabin. Artinya arruju ilallah, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sama dengan sholat antara maghrib dengan isya disebut juga sholat awabin. Ya, dua-dua waktu sholat ini disebut sholat awabin, ya, karena orang-orang yang melaksanakan sholat duha juga menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan sholat, begitu, dengan ibadah sholat, adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, ingat kepada Allah di saat manusia sedang lalai. Waktu pagi hari orang sedang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan ma'isyahnya. Waktu malam hari, maghrib, antara maghrib dengan isya, orang lagi sibuk kembali ke rumahnya dari tempat-tempat pekerjaan mereka, atau mereka sibuk dengan makan malamnya. Tapi orang-orang yang ingat kembali kepada Allah, dia laksanakan sholat, diisi waktunya dengan memperbanyak sholat di waktu ini. Makanya karena itu waktu tersebut disebut, sholat tersebut disebut dengan sholat al-awwabin, atau sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian banyak keutamaan daripada sholat duha ini. Ya, hingga dalam sholat duha dikatakan fadilahnya adalah menarik rizki. Nah, ini penting buat kita nih. Kalau untuk urusan rizki banyak yang, oh iya ya, untuk rezeki ya, iya sholat duha demikian. Hingga ada riwayat mengatakan, ya la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran di dalam sholat duha. Artinya orang yang sholat duha, senantiasa melaksanakan sholat duha, insya Allah Allah berikan lancar dalam rezekinya. Ya, Allah berikan kemurahan rezekinya, Allah luaskan rezekinya dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan keutamaan daripada sholat duha ini ya setelah yang satu ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut lagi pada episode kali ini. Tadi kita bahas tentang kemuliaan dan fadilah daripada sholat duha. Tadi kita katakan bahwasanya sholat duha ini diantara fadilahnya adalah memudahkan rizki, atau menyebabkan dimudahkannya rizki dan diluaskannya rizki. Bahkan doa sholat duha yang kita kenal dan kita hafal, ya, yang ada di mana-mana itu ditulis di dalam buku-buku tuntunan sholat. Itu sholat duha, doanya Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrizhu, wa in kana ma'aduman fa ujidhu, dan seterusnya. Ya Allah, jika rizkiku di langit maka turunkan, jika di bumi keluarkan, jika enggak ada tolong diadakan, jika dia macet tolong dialirkan, jika sedikit wa in kana qalilan fakathirhu, kalau dia sedikit perbanyak ya Allah. Demikian, ini menunjukkan bahwa sholat duha memang sholat salah satu usaha kita untuk menjemput rizki, usaha kita untuk mendapatkan rizki zahir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Saya punya teman, ya, ini kejadian nyata zaman kita sekarang ini. Saya punya kawan, dia sedang mengajar sholat duha, tentang sholat duha dalam kitab yang sama mungkin yang kita bahas ini. Selesai pengajian, malam pengajian, ada datang salah seorang jamaah yang punya hajat minta doa. Biasa orang kalau punya hajat kadang-kadang biasa kagak lupa, nggak datang pengajian, tiba-tiba jadi datang pengajian, nggak ada masalah. Ya, dia datang, dia bilang, Ustadz, saya dalam keadaan yang sangat-sangat sempit dan terjepit, begitu. Saya punya usaha seperti yang antum tahu, usaha saya kolaps, usaha saya bangkrut. Untuk hari-hari keluarga alhamdulillah masih ada sedikit kontrakan, ya, untuk menghidupi keluarga. Cuma saya sekarang ini yang lagi sempit adalah ditagih hutang. Utang saya ada 100 juta.
Dan saya nggak tahu bagaimana membayar hutang ini sementara sudah jatuh tempo. Tolong saya minta didoakan dan juga amalan. Amalan apa yang agar saya ini bisa membayar hutang yang 100 juta. Saya nggak minta yang lain, yang 100 juta aja nih. Supaya hutang saya yang 100 juta ini terbayar. Ini kisah nyata ini. Teman saya bercerita. Lalu teman saya yang Ustadz ini dia bilang, kebetulan lagi ngaji, lagi membahas tentang sholat duha. Ya. Dia bilang, ente kerjakan sholat duha. Berapa rakaat Ustadz? Minimal 2 rakaat. Ya, boleh 6, boleh 8, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Paling afdol dan paling banyaknya 8 rakaat. Kalau begitu saya akan laksanakan sholat duha. Insya Allah 8 rakaat setiap hari. Udah pulang tuh orang. Selang beberapa minggu, ya katanya nggak sampai sebulan. Hampir sebulan datang lagi nih orang bawa tentengan. Bawa buah tangan, oleh-oleh, bawa makanan. Kasih ke rumah ustadznya teman saya ini. Seraya dia bilang terima kasih banyak ustadz. Utang saya sudah terbayar dengan saya melaksanakan istiqomah sholat duha. Saya punya kawan ini udah lupa ngasih tahu amalan itu, lupa ngasih suruh dengan kasusnya orang ini, masalahnya orang ini udah lupa. Lalu diingatkan kembali, dia ingat, oh bagaimana itu bisa terbayarkan utang itu? Itu dia Ustadz, subhanallah saya juga nggak habis pikir katanya. Saya punya teman dulu waktu saya masih jaya, dia mau usaha di Batam. Lalu dia minjem uang kepada saya untuk modal. Waktu itu saya berikan pinjaman modal yang cukup banyak. Usahanya maju di Batam dan dia sudah kembalikan pinjaman saya. Ya waktu itu sudah dikembalikan pinjaman modal. Saya menganggap pinjaman bukan pemberian modal. Tetapi ternyata dia menganggap sebagai pemberian modal. Kemudian dia mau pindah ke Jakarta, mau menikah, pindah lagi kembali ke Jakarta. Lalu dijual seluruh asetnya. Dijual seluruh asetnya yang ada di Batam. Dan kemudian dikirimkan ke saya, di telepon saya, ini keuntungan daripada modal yang pernah engkau berikan kepadaku, ya dikirimkan ke rekening saya 100 juta. Persis ya hajat dan doa yang saya minta sama Allah dalam sholat duha saya. 100 juta untuk bayar hutang. Akhirnya hutang terbayar, alhamdulillah. Cuman saya rada nyesel dikit Ustadz. Loh kenapa nyesel udah terbayar? Iya coba waktu itu saya mintanya 200 juta katanya. Ya, kalau 200 juta kan masih ada sisaannya gitu ya. Dasar manusia. Ya kalau udah dikasih minta lebih ya itu biasa manusiawi seperti itu. Jadi ala kulli hal pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat duha ini adalah sholat yang begitu banyak keutamaannya, begitu banyak fadilahnya. Ya yang fadilah yang nyata adalah keutamaan yang nyata di dunia ini ya adalah sebagai penarik rizki ya dari rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat duha itu ya kita boleh laksanakan 2 rakaat ya atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Menurut ulama paling banyak dan paling afdolnya 8 rakaat. Ya, ada pula yang mengatakan paling afdolnya 8 rakaat ya dan paling banyak 12 rakaat. Semua jumlah rakaat tersebut diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang punya kesempatannya banyak ya dan menginginkan untuk melakukan sholat yang lebih banyak, maka lakukan sholat 6 atau 8 rakaat. Bagi yang mungkin katanya sibuk ya sempit waktunya, tidak memungkinkan untuk sholat duha banyak ya jumlah rakaatnya, maka sholat semampunya, setidaknya jangan ditinggalkan duha itu 2 rakaat ya. Para ulama kita ya guru-guru kita termasuk sholat yang tidak pernah mereka tinggalkan, bahkan seakan-akan wajib buat mereka adalah sholat duha ini. Sholat duha dan sholat witir itu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh mereka, para ulama kita, guru-guru kita, hingga kehidupan mereka pun menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga anjuran yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa melaksanakan sholat duha, juga sholat witir dan sholat-sholat sunnah lainnya agar mendapatkan kita mendapatkan karunia dan mendapatkan
pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha serta kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini pada segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program Pesantren Nabawi dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahasan ilmu tasawuf atau ilmu suluk. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali atau Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau melanjutkan bahwasanya setelah melaksanakan sholat duha dan tidak ada sholat apapun dari terbit matahari hingga waktu zuhur selain sholat duha. Lalu masih ada waktu banyak yang tersisa, waktu luang ini. Nah, ini waktu tersebut beliau anjurkan kita untuk mengisinya di dalam berbagai macam bentuk kedekatan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau di dalam mencari maisha yang halal. Ada beberapa keadaan untuk mengisi waktu yang cukup luang ini, ya, dari mulai duha, dari mulai isyraq sampai dengan sebelum zuhur, waktu yang cukup panjang, ya. Beliau mengatakan ada 4 keadaan yang sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin. Beliau mengatakan keadaan yang pertama yang paling afdal, ya, yang dilakukan oleh seorang yang beriman di dalam waktu yang luang ini antara isyraq dengan waktu sebelum zuhur adalah menuntut ilmu atau mencari ilmu yang manfaat. Al-ilmun nafi', mencari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat bukan ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang manfaat nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali bagaimana ciri-cirinya. Ada orang sekarang, zaman sekarang banyak mengatakan ilmu ini, ilmu itu, tetapi sebenarnya dia bukanlah termasuk ilmu yang manfaat walaupun disebut dengan ilmu, ya, tetapi bukan ilmu yang manfaat, dan yang seperti itu ditinggalkan dan dijauhi, ya. Tapi carilah, tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Ada ciri-ciri, ya, dan tanda-tanda daripada ilmu yang bermanfaat seperti yang disebutkan oleh sahibul kitab, pengarang kitab Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya ini. Yang pertama dikatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yang pertama, yang menambahkan, ya, kepadamu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bertambah dengannya kita rasa takut kepada Allah, ini ilmu yang manfaat atau ilmun nafi'. Lalu yang berikutnya wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Menyadarkan diri kita dari aib dan kekurangan kita. Ini ilmu yang manfaat cirinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk untuknya, tidak bertambah takut kepada Allah, maka tidak bertambah apapun dari dalam dirinya kecuali jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Jadi ini orang tambah ilmu tapi tambah jauh dari Allah. Sementara sebenarnya seharusnya tambah ilmu dia tambah dekat, tambah takut kepada Allah, dan tambah terbuka mata batinnya, hatinya tentang aib dirinya sendiri, kekurangan-kekurangan dirinya sendiri. Lalu ciri daripada ilmu yang bermanfaat yang selanjutnya adalah bertambahnya ma'rifahmu dalam ibadah kepada Allah, kepada Tuhanmu Subhanahu wa ta'ala. Bertambah pengetahuan kita bagaimana ibadah yang layak, ibadah yang benar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, meminimalisir keserakahan dari dunia. Ya, yugallir ragbataka fid dunya. Meminimalisir semangatmu atau keserakahanmu dari dunia. Ya, kalau ilmu bertambah orang serakah dari dunia, bahkan ilmunya dijadikan komoditi atau komoditas untuk mencari dunia. Nauzubillah. Ya.
ceramah pakai tarif, ya, nyampe 1-2 hadis disampaikan, ayat Al-Quran disampaikan tapi bertarif. Ini nggak berkacakah dengan sejarah? Tidak melihatkah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menyampaikan syariat ini? Seorang ulama termasuk guru-guru kita yang mulia, mereka menangis ketika masuk satu kampung. Di kampung itu disambut dengan sambutan yang meriah, dengan rebana, dengan sambutan yang meriah. Nangis ketika ditanya, kenapa engkau nangis? Kalau aku teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masuk ke kampung, masuk ke Taif, ditimpuki, dilempari, dihina. Beliau dianiaya, dihina, dizolimi, dilempari batu, dikatakan orang gila. Sementara aku bukan siapa-siapa, ya, hanya peniru yang yang sangat hina, begitu ya. Mengaku menjadi pewaris Nabi padahal jauh dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Aku disambut dengan rebana, aku disambut dengan sambutan yang begini meriah. Malu aku di hadapan Rasulullah SAW. Hati-hati, ilmu menambah keserakahan terhadap dunia ini ilmu yang tidak manfaat tentunya. Na'udzubillah. Lalu ciri ilmu yang berikutnya, yazidu fi raqbatika fil akhirah, bertambah semangatmu di dalam akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta tahtariza minha. Ya, dan membuka kesadaranmu, ya, akan buruknya amalanmu hingga engkau menghindarkan diri darinya. Itu ilmu yang bermanfaat. Tahu, oh ini salah, ini benar. Ya, mestinya seperti ini, tidak seperti ini, dan seterusnya. Itu ilmu yang membuat seseorang menjadi sadar akan dirinya dan semangatnya kepada akhirat. Banyak orang-orang awam karena minim ilmu mereka, bahkan mereka melalaikan perintah wajib dari Allah seperti sholat. Pernah satu masa, sebelum saya tutup pada segmen ini, satu masa saya keluar sholat Jumat. Saya pribadi yang mengalaminya. Keluar sholat Jumat, yang kebetulan tadi malam begadang, begitu ada acara sampai tengah malam. Itu bangun kesiangan, habis sholat subuh tidur lagi, bangun kesiangan, bangun udah terlambat. Dan sholat sholat Jumat jalan barengan sama azan begitu, azan Jumat. Kemudian di tengah jalan ada tukang makanan, tukang langganan anak saya beli makanan, tukang tahu gejrot gitu, dia tetap dagang. Saya tanya, kenapa bang nggak ke Jumatan, sekarang ayo kita Jumatan. Dia bilang, tidak usah lah Pak Haji, ya saya mau orang susah, saya orang kecil. Nah, terus apa urusannya orang kecil sama sholat Jumat? Dia bilang, ayo sholat Jumat, wajib. Dia bilang, ntar kalau ada yang beli gimana Pak Haji? Saya hilang dong rezeki saya. Dia bilang seperti itu. Lalu saya berhenti sebentar, saya tanya, berapa kira-kira laku dari mulai kamu sekarang ini sampai selesai sholat Jumat, berapa kira-kira lakunya makanan kamu ini, dagangan kamu ini, ya berapa banyak? Ya mungkin dapat 10-20 ribu seperti itu. Cuma 10-20 ribu rela dia tinggalkan kewajibannya sholat Jumat. Bayangkan, ini karena minimnya pengetahuannya. Begitu sedih hati saya. Lalu saya bilang, Pak, bang begini aja, nanti saya nggak bawa uang, nanti habis sholat Jumat saya kasih kamu duit 20 ribu atau bahkan lebih, tapi sekarang sholat Jumat sama saya. Lalu apa jawabannya? Dia bilang, saya nggak mau kayak gitu Pak Haji gitu ya. Saya mah dagang, kalau mau dibeli, ada pembeli saya dagang, kalau enggak ya sudah. Tapi saya nggak mau seperti itu. Tetap tidak mau melakukan sholat Jumat. Sudah berusaha untuk merayunya, tetapi dia tetap tidak mau. Ini karena apa? Karena minimnya ilmu yang dia miliki, tidak sadar akan kepentingan dan kewajiban apa yang sedang dikumandangkan daripada adzan Jumat tersebut. Na'udzubillah. Karena minimnya ilmu, jauh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat hati kita, diri kita bertambah dekat kepada Allah, hati kita bertambah khusyuk kepada Allah, diri kita bertambah jauh dari keserakahan terhadap dunia. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.